Saat ini terdapat setidaknya 26,62% penduduk Situbondo termasuk kategori Gen Z, memiliki karakteristik kreatif, inovatif, mandiri, dan terbuka. Jika saudara paslon terpilih, apa langkah kebijakan, strategi, dan program yang akan dijalankan untuk mengoptimalkan potensi Gen Z sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong terwujudnya Situbondo yang berakhlak, sejahtera, maju, dan berkelanjutan? Waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dalam kaitan ini, saya ke depan akan terus berusaha bagaimana ke depan masyarakat Situbondo bisa sejahtera, baik dalam petaninya, UMKM-nya, dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kita dengan berbagai program di bidang pertanian, kita akan kembangkan pertanian organik. Di bidang UMKM dan anak muda terus akan kita kembangkan, karena dari awal kita bukan meninggalkan UMKM, tetapi dari awal tahun 2021 anggaran kita untuk UMKM itu 5 miliar lebih. Tahun 2024, 2022 4 miliar sekian. Ini untuk UMKM dalam bentuk bantuan keuangan tunai sebagai upaya membangkitkan pada masa pandemi COVID-19. Ke depan tentu UMKM akan menjadi perhatian kita semua, dan ke depan terus kita lanjutkan agar berbagai upaya pemerintah kabupaten dalam rangka mensejahterakan masyarakat bisa terus kita perjuangkan, dan terus kita berupaya berbagai bantuan, misalnya bantuan pangan terus akan dikucurkan kepada masyarakat agar masyarakat tidak kekurangan pangan. Di sisi lain kita mencoba masyarakat agar terus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dengan adanya berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kita juga terus berupaya membantu para guru ngaji, membantu masjid mushola dan para pondok pesantren yang ada di Kabupaten Situbondo. Mungkin ini dari Ibu Nyai, silakan. Kami selaku Ketua GUW tentunya kami selalu menampung para organisasi perempuan, dan situ selalu saya memberikan pengumpulan UMKM dari kepala dinas. Ini kami selalu sinergi dengan kepala dinas dan memberikan. Waktu habis. Silakan paslon 1 ditanggapi, waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Jadi terima kasih atas responnya. Tapi saya nggak dapat poinnya, izin Pak, karena saya nggak dapat poinnya karena pertanyaannya tentang Gen Z, penjelasannya bukan soal Gen Z. Jadi mungkin saya izin saya bantu. Mungkin yang dimaksud tadi pertanyaan tentang apa sih potensi 26% tentang Gen Z itu mau diapakan kalau mungkin jadi bupati, begitu ya. Nah, saya mungkin ada satu hal yang bisa saya expose di sini tentang Creative Hub namanya. Nah, ini adalah middle instrument dari yang hulu menuju yang hilir. Nah, Creative Hub ini sudah banyak di kota-kota seperti di Bandung, di Jogja. Ini adalah ruang di mana anak-anak muda yang suka mengeksplor dirinya, terutama dalam konteks UMKM, entrepreneur, itu selalu dikasih ruang dan tempat oleh pemerintah untuk melakukan connectivity satu dengan yang lainnya. Sederhana, misalnya ada tukang ada orang yang tidak tahu bagaimana belajar packaging satu produk misalnya, di situ dia dapat informasi. Soal perizinan, di situ dia dapat informasi. Istilah kata Creative Hub ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama Gen Z, agar mereka bisa naik kelas. Dari keputusan, kebijakan yang mendorong UMKM, itu butuh jembatan. Nah, jembatan ini yang disebut dengan Creative Hub, sehingga bisa melahirkan UMKM yang berdaya saing dan produktif. Terima kasih. Waktu habis, silahkan untuk menjawab tanggapannya. Waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Mungkin penjelasan ini sudah kami sampaikan ketika paparan visi tadi. Jadi, bahwa dalam bidang UMKM dan anak muda, saya memiliki program yang namanya Situbondo Gema Berjaya. Generasi muda berkreasi, bekerja, dan berdaya saing dengan akan melakukan pelatihan 5.000 pemuda pelaku UMKM yang nantinya akan melahirkan 10.000 produk kreatif unggulan yang melalui Rumah Kepo, Rumah Kreatif Pemuda dan Komunitas. Jadi sudah saya sampaikan. Oleh karena itu, berbagai upaya lain yang kemudian digunakan untuk mendorong kreativitas ini terus kita kembangkan ke depan, sehingga
UMKM itu menjadi UMKM yang mandiri, UMKM yang mampu ke depan bukan hanya dengan bekerja sendiri, tetapi menjadi UMKM yang menjadikan dirinya sebagai pengusaha mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat yang ada di lingkungannya. Jadi menurut saya sudah sampaikan dalam visi saya, sehingga hal itu adalah sebagai upaya untuk terus membantu masyarakat termasuk UMKM, terus kita bantu yang ada di Kabupaten Situbondo. Kami juga selalu memberikan pelatihan kepada para pemudi, yaitu selalu bersinergi dengan para OPD, sehingga ketika ada program yang sesuai dengan kami itu akan kami lakukan itu. Baik, sehingga dia habis. akan bisa memberikan